bagi orang yang telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian ia menginginkan atau berminat untuk menyembelih hewan kurban, ya maka sepanjang ia sudah berakad itu, sudah siap itu, ya dia dianjurkan untuk tidak memotong atau mencukur baik semua rambut yang melekat pada tubuhnya ataupun kuku yang melekat pada tubuhnya. Pertanyaannya, kenapa? Kitab Sahih Muslim nomor hadis 1977, ya, di subtopik yang ke-7, babu nahyi man dakhala alaihi ashru dzulhijjah wa huwa yuridu at-tadhhiyah an ya'khudha min sya'rihi aw adfarihi syai'a. Ya, bab petunjuk pedoman bagi orang yang telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian ia menginginkan atau berminat untuk menyembelih hewan kurban, ya maka sepanjang ia sudah berakad itu, sudah siap itu, ya dia dianjurkan untuk tidak memotong atau mencukur baik semua rambut yang melekat pada tubuhnya ataupun kuku yang melekat pada tubuhnya. Saya sampaikan hadisnya. Saya langsung cepat saja kepada rawi yang terakhir, yaitu keluarga terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini A1, ya'an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, beliau menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a. Qila li Sufyan fa inna ba'dahum la yarfa'uhu qala lakinni arfa'uhu. Ya, secara singkat, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 nanti, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan ada di antara kita yang sudah berniat, berencana gitu kan untuk mengikuti proses penyembelihan, dalam arti ikut ibadah kurban seperti yang kita istilahkan, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a, maka Nabi menganjurkan, ini sunnah ya, hukumnya sunnah yang sangat ditekankan, sunnah muakkadah, untuk tidak menyentuh, maksudnya tidak mensyukur kan seluruh rambut yang melekat pada tubuhnya, kemudian juga dan tidak memotong kukunya, ya. Nah kemudian, nah jadi sampai hari disembelih itu, begitu diinfokan hewan bapak ibu disembelih, nah, sampai ke titik itu jangan dulu potong kuku ya, termasuk rambut yang melekat di tubuh. Ya, bukan bulu. Kalau bulu itu ayam, unggas, ya, sapi, ya, itu bulu. Kalau di manusia itu rambut, ya. Jadi tidak dipotong dulu. Kuku juga jangan dulu dipotong dulu, ya. Ini jangan dulu dipotong. Kemudian yang melekat di tubuh jangan dipotong dulu sampai nanti hewan korbannya itu disembelih. Nah, pertanyaannya kenapa? Ini poinnya. Kenapa? Karena nanti ada juga penafsiran lain yang dimaksudkan hewannya. Tapi kalau saya lebih cenderung kepada orangnya, bukan hewan. Saya ulang ya. Ada yang menafsirkan juga hewannya. Saya sangat menghormati untuk penafsiran itu, tentu juga ada pertimbangan dan alasan, tapi saya lebih condong kepada orangnya, bukan hewannya. Karena kalau kita teruskan bacaan hadisnya sampai dengan ke bawah, itu akan ditemukan kisah. Ya, ini ada kisahnya di bintang 3 di bawah nih ya. Kalau kita bacakan di sini kita akan dapati keterangan. Qala kunna, dikata Hasan al-Laythi, kunna fil hammam qabila al-adha fattala fihi nasun faqala ba'du ahli al-hammam inna Sa'id bin al-Musayyab yaqra'u hadha aw yanha anhu falaqitu Sa'id bin al-Musayyab fadhakartu dhalika lahu faqala ya ibn akhi hadha hadithun qad nusiya wa turika. Ya kan? Nah, ini ada kisah dari Hasan al-Laythi bahwa di era beliau itu menjelang Idul Adha, menjelang disembelih itu, teman-temannya sudah pada pergi ya, ke kamar mandi umum, kemudian ada yang sudah bersih-bersih, ya, ada yang mengecat rambut, ada yang cukur-cukur dan sebagainya, padahal hewannya belum disembelih. Maka diadukanlah kepada sahabat Sa'id bin al-Musayyab peristiwa itu, yang mengetahui betul tentang hadis Nabi dimaksud, dikonsultasikan, ini benar enggak gitu, yang dimaksudkan apakah orangnya atau hewannya atau bagaimana. Maka komen beliau menyampaikan bahwa hadza haditsun qad nusiya, atau riwayatnya qad turika. Oh, ini tidak tepat ya, ada hadis yang banyak dilupakan. Artinya apa? Yang dimaksud jangan dipotong dulu ya. Jadi ini asbabul wurud yang terkait juga dengan hadis dimaksud. Pertanyaannya kenapa? Ya, saya ulangi pertanyaannya, kenapa? Disunnahkan ya, bukan hukumnya haram. Jadi kalau memang ada kondisi-kondisi yang memang harus dicukur misalnya, tidak ideal dengan penampilan tertentu, atau ada keperluan yang sifatnya lebih penting misalnya untuk dilakukan, tapi penampilan tidak sesuai, ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi yang dimaksud adalah, ya ini yang ingin saya tekankan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada anugerah besar di balik ibadah ini yang diikatkan nanti terkait dengan korban. Berbahagialah
bila di antara kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berkurban dan mengikuti runtutan ibadah dari tanggal 1 sampai dengan hewan kurban itu disembelih. Karena itu esensinya itu menghadirkan nilai yang sama seperti orang yang haji. Walau dia tidak berhaji, ingat. Jadi bukan mendapatkan pahala haji, bukan. Kalau ingin pahala haji ya berhaji. Yang dimaksudkan adalah mendapatkan value dari ibadah haji, yaitu sifat mabrur. Ya, jadi tanya kepada panitia di lapangan, yang saya hari apa, jam berapa. Jelas ya? Baik, setelah itu silahkan potong kuku. Ya, kalau ada yang laki-laki misalnya mau cukur kumis atau apa dirapikan, persilahkan. Silahkan sambil potong itu juga ya minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allahumma ighfirli atau rabbighfirli, ya boleh. Kalau mau dilekatkan dengan orang tua silahkan rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh sambil potong. Ya. Ya, saya mau ajarin sedikit ya cara potong kuku nih di sunnahnya. Jadi kalau mau potong kuku, ini sunnah ya, sekalipun tidak di hari-hari awal Idul Adha, misalnya di hari Jumat, untuk laki-laki dan perempuan. Ini mulainya tangan kanan, yang ini, yang jari telunjuk dulu. Saya ulang ya, kalau mau potong kuku, dari sini, yang tangan kanan, jari telunjuk, ini sunnahnya. Sudah? Kemudian setelah itu, baru diurut. Kelingking, yang ini, ya, jari manis ya. Yang lain asin ya. Yang ini kelingking, lalu jari ini apa manis namanya. Kemudian ini jari tengah, lalu jempol. Saya ulang ya, telunjuk dulu yang ini, lalu kelingking ini, jari manis, jari tengah, ke jempol. Lalu pindah ke sini. Sama urutannya. Ini dulu, yang telunjuk dulu. Ya, nanti ada yang versinya jempol, kemudian baru kelingking ke sini, ada yang sama persis telunjuk, kelingking ke sini baru kemudian jempol. Intinya mulai yang kanan telunjuk dulu. Ini kayak sederhana ya. Kayak sederhana sekali. Sederhana. Ya, jangan, tapi ini nilainya mahal sekali. Yang pertama, kalau dibiasakan begini, ini ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pahalanya. Yang kedua dampaknya, tangan ini terjaga dalam kebaikan. Ya, nanti sisi lain kalau belajar tentang, kan di kita itu belajar lengkap. Ada tentang bab kepala, ada bab telinga, bab mata, bab lisan, sampai ke jari, sampai ke kelingking, sampai ke semua. Ini ada babnya sendiri. Nah, itu ada petunjuknya, baik di ayat ataupun di hadis. Ada. Ya, dan ini akan bicara di hari kiamat nanti. Kalau kita baca Yasin kan, kalau biasa baca Yasin malam Jumat, ayat Al-Kahf ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahim fatukallimuna aydihim. Nah, aydihim itu yang mana? Yang ini. Ya, karena ini yang sering dipakai. Kalau bikin status kan pakai ini kan, bukan pakai ini. Ya kan? Pakai ini kan. Nah, ini yang makanya di dunia pun fingerprint yang bicara. Ya, sidik jari yang bicara. Nah, ini nanti ada kaitan dengan itu. Jadi, gambaran kalau mau potong kuku. Jadi begitu sudah disembeli baru kita bersih, kita berharap. Supaya apa? Kata sebagian ulama, supaya Allah mengampuni semua bagian tubuh kita dan semua bagian sampai rambut dan kuku sebelum terpisah kita potong. Barangkali ini pernah bermaksiat. Ya kan? Kemudian bagian ini pernah bermaksiat. Jadi sebelum dicukur, sebelum dipisahkan, ini Allah sudah ampuni. Jadi bersih saat dipisahkan dari bagian tubuh kita. Nah, itu diantara hikmahnya.